daripada sing liyane lah. Berarti kan ini nggak cocok. Tidak sinkron antara amal dan niat. Maka yang demikian ini ya bukan tergolong askhia. Nah, lomone berarti kan digawe-gawe. Tapi nggih teman-teman perlu diingat-ingat ya. Orang dengan kategori lomo dan kedermawaan seseorang, lomone uang niku bisa menutupi semua aibnya orang lain. Orang itu. Misalnya gini, katakanlah nggih, walaupun dia itu orang yang nyon sewu ada aibnya, misalnya dia aibnya niku katakanlah uang kurang kurang bersosial atau kurang istilahnya sosialnya kurang gitu ya, entah itu karena nggak disukai ataupun apa. Tapi kalau dia sudah lomo, pasti yang lain akan tertutupi. Atau misalnya katakanlah orang yang dengan capability yang kurang, entah capability sosial, capability intelektual, kurang pinter lah ya biasanya, so kasar ya. Nah, nyon sewu kurang pinter, tapi dia kok lomo, dia nggak akan diremehkan di dunianya. Nah, orang itu akan senang bergaul dengan orang yang lomo. Nah, gimana dan orang itu akan senang bergaul dan akan senang berteman, bermasyarakat dengan orang yang dermawan. Nah, karena itu di kitab Risalatul Mu'awanah nih buat insyaallah. Di kitab Risalatul Mu'awanah itu kedermawanan seseorang itu bisa menutupi semua aibnya. Niku. Kalau nggak salah di Indhatun Nasyin, kalau nggak di niku nggih. Pokoknya antara Indhatun Nasyin sama Risalatul Mu'awanah itu di salah satu itulah. Kalau niku kebetulan itu relate dengan kehidupan saya. Maksudnya itu kebetulan di saat saya sebelum membaca itu ada suatu masalah di mana ada seseorang yang istilahnya kurang disukai dengan oleh teman-teman saya. Tapi teman-teman saya itu nggak bisa mengungkapkan kenapa dia nggak suka sama orang itu gitu loh. Kan kadang ada sih, kita itu nggak bisa menjelaskan kita nggak sukanya itu karena apa. Kalau misal saya atau yang nggak suka, berarti kan subjektif sifatnya. Tapi bisa rata itu semua orang, misalnya semua subjek di populasi tersebut bahasanya, semua orang di lingkungan itu nggak suka sama dia gitu loh. Tapi semua orang juga nggak bisa menyatakan atau menjelaskan kenapa dia nggak suka, nggak bisa ngungkap ke aib niku. Karena apa? Karena dilalah dia iki lomo gitu loh. Padahal ibaratnya uang Arab nggak suka gitu, jadi bingung gitu loh. Padahal secara zahir dia itu adalah aib yang dia, misalnya yang bikin orang itu kayak kadang ilfil dan sebagainya. Cuma itu tadi tertutup oleh kedermawanan dia. Jadi sehingga orang ini ibaratnya nggak bisa gitu loh, nggak sama dia, misalnya nggak bisa untuk nggak menerima dia, itu nggak ada alasan untuk nggak menerima dia gitu loh. Nah itu, jadi nih teman-teman, ketika niatnya kita mencari dunia kok untuk bisa berbagi ataupun untuk yang lain, maka ya udah nopo niku itu akan menutupi, akan menjadikan sampean termasuk orang yang dermawan. Terus ini wakam min tolab, wakam lan pirang-pirang man wong tolab kang golek sapa man niyatahu ing niyate wong naila syahwati ing merkoleh pira-pira keinginan wa tamattu alan seneng biladzati kelawan pira-pira keenaan. Wa hadza utawi iki iku yu'atu den wilang-wilang sapa man fi jumlatil bahaimi ing dalam jumlahe pira-pira kewan. Jumlahe pira-pira kewan. Wa yadkhulu lan mlebu sapa man fi hayyizil an'ami ing dalam pira-pira golongane pira-pira raja kaya. Wa ila nau ihilan maring warnane wong al isya wa ila nau ihilan iku tetep maring warnane wong al isyarat utawi ana isyarat bi qaulihi kelawan pengandikane Allah ta'ala am tahsabu anna aktsarahum yasma'un aw yaqiluna inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Ada juga orang yang dia itu niat mencari dunia hanya untuk
apa ya istilahnya, memenuhi syahwatnya. Syahwat itu enggak dan sewu ya, yang hubungannya seksual enggak ya. Syahwat itu ada keinginan-keinginan kita. Nah, itu syahwat. Syahwat itu adalah keinginan-keinginan kita yang sifatnya duniawi. Nah, terus kemudian kita mencari dunia itu hanya untuk pengen aku nak duit aku iki tak tuku iki, tak tuku mobil, tak tuku omah, tak tuku iki, tak tuku kita. Nah, keinginan kita ini loh, syahwat-syahwatnya kita. Nah, wa tamatu aminas biladzati, dan pengen merasa enak. Nah, jadi konsep kebahagiaan konsep kebahagiaan dalam psikologi, bukan konsep psikologi Islam sih, menurut Ibnu Hazm. Nah, bisa dibaca di artikelnya di jurnal itu. Konsep kebahagiaan itu kalau menurut Ibnu Hazm itu ada 3 tingkatan. Ada dia itu napa niku ladzat, kemudian surur, yang terakhir adalah yang paling atas adalah sa'adah. Ladzat itu senengnya adalah kesenangan sesaat. Aku pengen makan ayam goreng misalnya, terus saya makan nih, terus aku tumbas. Nah, ini berarti saya memenuhi ladzat. Saya ladzat ini, bukan senangnya itu senang yang ladzat, yang hanya sesaat saja. Sifatnya ya wes, ya senang, yo hawa nafsu pengen apa, pengen poso-poso ya toh, poso-poso, nggih pengen es buah kan. Nah, berarti kemudian kita beli pas berbuka. Ini ladzat namanya. Nah, terus kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah surur. Surur itu sifatnya adalah bahagia yang memang kita ya wes seneng gitu loh. Oh, aku seneng berkumpul dengan orang-orang yang saya sayangi. Nah, ini surur namanya. Nah, ada rasa bahagia memang dari hati. Tapi ada kebahagiaan yang lebih bermakna lagi. Nah, kebahagiaannya itu bermakna. Contoh misalnya, saya senang, saya sifatnya ini psikolog hati ya, misalnya sifatnya apa ya, seneng iki seneng jangka panjang gitu loh. Misalnya senang tenang, senang ya tenang. Nah, ini namanya sa'adah, bahagia. Bahagianya bahagia yang tenang. Jadi nggak saat, jadi emang itu bahagia yang sebenarnya itu kebermanaan hidup namanya. Ketika orang senangnya itu sudah merasa bermakna, itu namanya sa'adah. Nah, itu deh, ada tingkat. Nah, tapi ketika orang kok dia itu hanya ada macamnya orang, ada jenisnya orang yang dia itu mencari dunia hanya untuk memenuhi ladzatnya dia, hanya untuk memenuhi kesenangan nafsunya dia. Nah, niku nggih. Itu ada yang demikian juga. Terus ada juga wakam man tolaba, wakam lan pirang-pirang man ya wong. Man utawi wong ketolaba kang golek sapa man yatlubu ya golek sapa man adunya ing donya liyufakhira supaya berbangga sapa man biha kelawan donya wa yukathiru lan ngakeh-ngakehake sapa wong biha kelawan donya wa yubahilan banggaake sapa wong biha kelawan donya wa huwa utawi wong iku makdudun den wilang-wilang minal humaqo saking pira-pira wong kang kumprong al magrurina kang den tertipu bal minal halikina balik iku tetep setengah saking wong kang rusak al-madhkurina kang yo tegese rusak. Wa qad alima kullu unasim masyrabahum wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Nah, niki ada juga orang yang mencari dunia itu dia hanya untuk berbangga. Wah, aku nek duwe mobil Innova, aku iso aku luwih saka kancaku. Aku luwih saka iki. Ketika saya bekerja di sini, aku lebih dari temanku yang ini. Saya lebih dari saudaraku yang ini. Nah, ingin berbangga. Nah, ini bahwa ma'dudan minal humaqo. Ini adalah golongan orang-orang yang kumprong, orang yang bodoh, orang yang tertipu. Nah, makanya mereka adalah golongan orang-orang yang rusak. Nah, niki na'udzubillahi min dzalik. Oke. Tadi ada golongan orang yang mencari dunia itu untuk memang dia itu untuk lomo, untuk silaturahim. Ada yang dia yang golongannya napa niku tadi untuk memenuhi syahwatnya, ada yang golong atau ladzatnya, ada yang golongan dia memang untuk berbangga diri. Nah, kira-kira kita mencari dunia atau kita bekerja lah ya. Kita biasanya mencari dunia paling gampang kerja lah ya. Sampai niatkan untuk apa?
Nah, niki kita tanyain diri kita sendiri ya. Sejauh ini kita berjuang lah ibaratnya ya. Sejauh ini kita berjuang sebenarnya apa yang kita cari dan untuk apa? Untuk siapa dan untuk apa? Nah, itu. Kira-kira itu pertanyaan untuk diri kita sendiri aja. Jadi aku kangelan rono rene misalnya. Gini apa ya? Untuk apa? Untuk siapa? Dan kenapa? Nah, itu. Itu pertanyaan yang bisa sampean jawab sendiri. Terus kemudian yang selanjutnya, fansoh mongko nasihatono sira ya ahi sedulur ingsun linafsika maring awak dhewe ingsun wa iya kalan wedya sira antahu syaha ing yen to nipu sapa sira ing donya fatadai mongko ngajak sapa sira amron ing perkara laisa kang ora ana apa ma min niyatika sangen niat sira fatakunu mongko ana sapa sira iku kok jamak tu teman-teman wis ngumpulake sapa sira bainal aflas ing dalam piro-piro kerugian wa ta'awalan piro-piro dakwan fatah suruh mongko napa niku rugi sapa sira adunya ing dalam dunya wal akhirat lan akhirat idzalika huwal husranul mubin idza taqarrara ing dalam nalikane nikrar sapa sira tukoriru tukoriru fahadha ing iki fal nasyra mongko becik syariataken sapa kita fil khotimati ing dalam penutupan wa nakulan ngucap sapa kita khotimatun tahtawi mencakup ala apa khotimah ala ayatin ing atase pira-pira ayat ayatin ing atase pira-pira ayat napa niku min kitabillahi saking kitab Allah wa ahbar sunati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa atharin lan pira-pira athar min hikmati auliya illahi saking hikmahe pira-pira waline Allah tadullu kang nuduhake apa hikmah ala hikarati dunya ing atase inone donya wa surati zawali halan cepete ilange donya wa ala hamakati man ing atase kumprunge wong iqtarra kang tertipu sapa men biha kelawan donya waruknin lan bagian ila mahaliha maring panggonane donya wa tahmilu lan mengku sapa sira ala zuhdi ing atase zuhud fi dunya ing dalem donya man ing wong nadhara kang delok sapa man fiha ing dalem donya wa kana lan ana lahu kedue wong apa qalbun ati au alqa utawa nemoni sapa wong asam ing pendengaran wa huwa utawi wong iku syahidun wong kang mati syahid. Nah, terus kemudian napa niku maka nasihatilah diri kita sendiri. Nah, wa iya ka antakhosya jangan sampai kita itu tertipu dengan dunia. Nah, dengan kita melakukan yang tidak niat kita. Awak dhewe kadang niatnya wis apik gitu, tapi eksekusinya kurang bagus. Misalnya contoh ini, awak dhewe pengen sedekah nggak punya yang disedekahkan, akhirnya kita mencuri untuk kita mencuri baru disedekahkan. Tetap cara yang sesuatu yang benar itu tidak bisa dibenarkan dengan cara yang salah. Paham? Sesuatu yang benar itu tidak bisa dibenarkan dengan sesuatu yang diperoleh dengan cara yang salah. Namanya cara yang salah meskipun akhirnya benar, jadi nggak benar. Jadi sesuatu yang benar itu memang hakikatnya benar dan cara memperolehnya benar. Contoh misalnya, kula mau sedekah. Kalau kula sedekah dengan uang yang saya curi, maka ini nggak jadi benar, gitu. Tapi kalau saya sedekah dengan uang saya sendiri atau uang yang halal lah katakanlah ya, uang yang sudah jelas, berarti ini benar. Itu. Contoh apa lagi? Niat mencari ilmu gitu. Mencari ilmunya sudah benar. Tapi sampean mencari ilmu apa jenis diniatkan atau dibarengi dengan sesuatu yang tidak benar. Nah, sampean juara siji pengen bangga ke wong tua. Nah, tapi sampean cara memperolehnya nggak benar. Sama aja. Entah dengan mencontek ataupun yang lainnya. Sama aja, nggak bisa dibenarkan. Walaupun alasannya benar. Gitu, betul. Walaupun secara alasan benar, tapi kok caranya salah, tetap salah. Terus kemudian yang selanjutnya adalah
Banyak sekali ayat-ayat, terus khobar Kanjeng Nabi, napa niku hadis, terus hikmah, napa niku athar, itu yang menjelaskan tentang hinanya dunia ini dan cepatnya dunia ini berlalu. Nah niki. Jadi sebenarnya banyak pembahasan tentang ini itu tentang dunia ini banyak. Intinya pembahasan yang menjelaskan bahwasannya dunia itu nggak perlu kita cari. Ketika kita fokus mencari dunia, dunia justru akan pergi. Tapi kalau kita fokusnya bukan itu, maka dia akan mencari kita. Nah, kadang kan orang ngomong gitu, dikejar, malah sok jaim, nggak mau. Nah, kayak cewek, dunia kok cewek lah ya. Kadang dioyak-oyak, sok-sok jaim, kan, nggak mau. Tapi nek dikejar, malah justru teko. Nah, niku, itulah dunia. Nah, niku nggih. Soalnya dunia kayak heran, kok diantar wong-wong liya kok do golek aku sedangkan cahku ora golek aku. Ini nopo to, Tek? Nah, niku. Kan wah dadi kepo kan. Nah, niku. Terus di antara ayatnya ini nggih, semua itu innama matsalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhrajatil ardu zuhrufaha wa zayyadan alha annahum qadirun 'alaiha ataha amruna lailan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil amsi kadzalika nufassilul ayat liqaumin yatafakkarun. Sampai fa'amman tagha wa atarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Di sini semua menjelaskan tentang hinanya dunia ini dan dunia itu hanyalah tempat yang sebentar. Koyok dene awak dhewe niku di sini di ayat pertama niki kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard. Hujan apa? Dunia itu seperti halnya air yang jatuh ke bumi yang setelah itu campur mbek bumi. Kan sakit kan? Dunia itu kayak ngono. Makanya ada istilah di dunia ini kita hanya mampir ngombe. Nah, ini ada istilah seperti itu. Nah, ini nggih. Terus kemudian ini udah titik sebenarnya. Waqala Rasulullah untuk hadisnya besok nggih. Nah, niku intinya adalah kita di dunia ini banyak sekali orang yang bekerja, orang yang mencari dunia. Tapi setiap orang berbeda niatnya. Nah, niku. Dan orang itu akan memperoleh sesuatu berdasarkan apa yang dia niatkan. Niatnya kita apa? Ya niku sing kita peroleh. Nah, misalnya kok niatnya sampean pengen sugih ya enggak salah sugih niku. Cuma ya kemarin itu dunia juga tempatnya hisab. Besok bakal harta yang kita miliki dihisab oleh Gusti Allah. Nah, semakin banyak harta yang kita miliki, semakin lama hisab kita. Kan ngoten to. Nah, niku. Ya cuma awak sebenarnya gini, kenapa kok kita itu kurang yakin nggih sama rezekinya Gusti Allah, sama yalah dan segala pernak-perniknya dunia lah. Kenapa kok kita itu kurang istilahnya, kok kita apa ya kangel-kangelan istilahnya oyak-oyakan banget karo donya. Karena memang kita nggak melihat yang sebenarnya. Coba andai kata ganjaran itu diperlihatkan secara zahir nggih. Misalnya wong sing jamaah, nggak tahu, wong sing rajin jamaah, ganjarannya 17 derajat. Ganjaran kan ra ketok kan. Nah, coba diibaratkan sing entuk apa sing rajin jamaah entuk mobil 20 misalnya. Ya, langsung gawe gage-gage orang itu. Nah, itu memang disengaja demikian teman-teman. Agar apa? Ya karena nek uang kabeh diketok ngono ya teneh apa jenenge semua orang apa jalannya akan berbondong-bondong. Itu biar menguji keimanan kita juga. Makanya dalam istilah Al-Quran di ayat awal, di surah awal itu kan siapakah muttaqin itu? Dzalikal kitabul la raiba hudal lil muttaqin, ya kan? Sebenarnya siapa sih orang yang bertakwa itu? Nah, di antaranya adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata itu. Yu'minuna bil ghaibi, beriman terhadap sesuatu yang enggak jelas. Beriman terhadap sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, tidak kelihatan itu banyak sekali macamnya. Surga, neraka, malaikat, rasul yang kita tidak menjumpainya. Terus napa niku? Apalagi niki apa? Contoh yang gaib, ganjaran. Kan semuanya gaib semua.
Yang perlu kita tahu apa? Yang perlu kita ketahui, yang perlu kita lakukan adalah yakin mawon bahwasannya napa niku bahwasannya Gusti Allah niku bakal ganjar awak dhewe, entah ganjarannya berupa bagaimana, surga bagaimana itu ya Allah alam bisawab itu teman-teman. Cuma itu sudah dikasih kisi-kisi. Kalau kita beramal baik berarti kita dibalas amal baiknya. Kalau kita beramal buruk kita pun juga dibalas amal buruknya. Itu kisi-kisinya kayak ngono kuwi. Paham ya? Nah, itu mungkin untuk pembahasan dunia masih berlanjut besok. Untuk tentang khobar atau hadisnya Kanjeng Nabi kita lanjutkan besok mawon. Sekali lagi kalau diapunten nggih, nggak bisa istiqomah kemarin 2 hari. Soalnya nggak memungkinkan kayaknya. Nah, gitu nggih. Mungkin sekian dari kula, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup malam ini dengan kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak, makasih juga. Makasih. Dibuat apa Yune aku mau. Kalian semua enggak saya